Siu. Siluet Qin Yichen berkedip-kedip. Sambil menghindari tombak itu, mata Xing Yi menjadi dingin. Melihatnya, saya melihat tombak panjang naik dari darah dan badai pasir di bawah kakinya. Dan itu adalah tulang lengan yang mati. Lengan itu bukan lagi daging dan darah, dan bahkan digiling menjadi pasir darah, yang terlihat cukup menyusup. Pada saat yang sama saat tombak ditusuk, pemilik lengan tanpa tulang itu juga terungkap. Yang mengejutkan Qin Yichen, itu adalah tengkorak manusia. Meskipun itu adalah sosok manusia, tingginya 2 zang, bahkan tombak panjang di tangannya cukup panjang dan panjang, yang sepertinya cocok dengan sosoknya. Apa ini? Qin Yichen menatap sedikit. Dia dapat yakin bahwa tembakan ini cukup untuk menembus pergelangan kakinya, dan itu masih merupakan tipe yang menembus perisai True Origin. Tentu saja, itu saja tidak mengejutkan Qin Yichen, karena pembangkit tenaga kesempurnaan alam surga dapat mengancamnya jika memiliki serangan diam-diam, apalagi pembangkit tenaga Raja Abadi di alam surga. Tapi yang benar-benar membuat Qin Yichen berhati-hati adalah bahwa serangan diam-diam tengkorak ini hanyalah kekuatan yang ganas, tidak ada jejak fluktuasi True Origin. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Tanda seru. Tanda seru. Anda tahu, jika pembangkit tenaga Heaven Realm Perfection ingin menyakitinya, premisnya adalah mendesak True Origin, atau bahkan membicarakannya. Kecuali untuk beberapa diskusi point-to-point, pembunuhan sebenarnya menggunakan True Origin. Ini adalah aturan besi. Tapi Qin Yichen masih berada di alam surga, dan ini adalah pertama kalinya dia terluka oleh kekerasan. Apa yang membuatnya berhati-hati lebih dari itu? Tetapi kerangka itu ada di sekujur tubuhnya. Kecuali fakta bahwa tidak ada gelombang True Origin, tidak ada vitalitas. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika Qin Yichen menutup matanya, dia tidak akan menyadarinya. Hal-hal aneh dan bahkan aneh, Qin Yichen tidak pernah terdengar. Tetapi kerangka tombak di depannya, apakah dia menggunakan Spirit Power atau True Origin untuk melihatnya? Begitu. Setelah menghindari serangan diam-diam, Qin Yichen sama sekali tidak ingin dipenggal dan dibunuh, dan memperhatikan kerangka itu dengan hati-hati ketika ada gerakan pembunuhan lain di sekitar. Tengkorak itu telah mengenakan baju besi di sekujur tubuhnya, tetapi sudah direkatkan ke tulang kering dan pasir darah. Selain itu, perut kiri tengkorak itu sepertinya telah ditembus, tanpa tulang. Selain itu, Qin Yichen tidak dapat mengetahui karakteristik kerangka ini untuk saat ini. Dan dia tidak yakin apakah kerangka itu menjadi seperti ini setelah jatuh dari langit, atau disempurnakan oleh suatu keberadaan. Bahkan Qin Yichen tidak tahu mengapa kerangka ini berdiri seperti kebangkitan, dan tidak ada vitalitas atau fluktuasi. Jika yang pertama, maka Qin Yichen sedikit terkejut dengan kekuatan kerangka ini sebelum kematiannya. Lagi pula, serangan kerangka masih bisa mengancamnya. Sudah pasti bahwa alam kerangka ini benar-benar di atas dirinya sendiri. Bahkan belum tentu Raja Abadi. Lagi pula, Raja Abadi seperti Sucong. Jika Anda mengesampingkan kekuatan abadi dan penerapan hukum Xianwei, tubuh berdaging belum tentu lebih kuat dari Anda, dan ini masih di antara transformasi Raja Abadi. Tetapi jika hanya tersisa satu tulang, kekuatan itu pasti sangat berkurang. Tapi ini masih mengejutkan Qin Yichen, dan jika disempurnakan menjadi keberadaan seperti boneka, maka orang yang menyempurnakan kerangka ini pasti tidak mudah. Namun, ketika Qin Yichen hendak membunuh kerangka itu, sesuatu terjadi lagi. Saya melihat kobaran pasir di pasir darah di 3 sisi di sampingnya. So. Ada juga tombak, yang meledak langsung dari belakang Qin Yichen. Kecepatannya begitu tajam hingga dentuman suara bahkan membuat Qin Yichen terasa kasar. Namun, begitu mata Qin Yichen memadat, bahkan jika kerangka ini tidak terlihat, bagaimana mungkin pendengarannya tidak tajam? Pada sosok di udara, tubuhnya sedikit menyimpang, dan jari-jari kakinya memadatkan True Origin, dan mereka condong ke arah tombak. Bang! Kaki ini berat, tetapi Qin Yichen terkejut karena kakinya tidak mengubah tombak menjadi kipas. Tahukah Anda, tombak ini, seperti kerangka, sudah aus sampai bercampur dengan pasir darah. Dapat dikatakan bahwa metode rahasia dan berbagai berkat tombak ketika di tempat telah lama dimusnahkan selama bertahun-tahun, dan bahkan menjadi lapuk. Tapi itu hanya ulet sendiri, yang telah menghalangi kaki Qin Yichen. Tentu saja, meski tidak berubah menjadi bubuk, tombak panjang itu juga dipotong menjadi 2 bagian, dan Qin Yichen berdiri di atas tombak itu, memandang sekeliling dengan dingin. 4 buah, semakin besar jumlahnya. Itu saja, kunci kejutan Qin Yichen adalah bahwa kerangka ini semuanya tidak lengkap. Ayo pergi dan katakan, jika Anda benar-benar makhluk hidup, itu fatal. Serangan diam-diam paling awal tengkoraknya tertusuk, sedangkan yang baru saja melempar tombak kepalanya terpenggal, dan yang lainnya memiliki lubang besar di dadanya. Yang paling mengejutkan Qin Yichen adalah masih ada kerangka dengan hanya tubuh bagian atas yang tersisa. Apa istimewanya ini? Qin Yichen yakin bahwa kerangka ini dulunya adalah semua makhluk hidup. Lagi pula, jika itu pemurnian Guilei atau apapun, siapa yang akan membuat begitu banyak produk cacat? Maaf begitu,
Qin Yichen tidak berani peduli. Dia bisa melihat bahwa masing-masing dari 4 kerangka ini mencoba bunuh diri. Oleh karena itu, Qin Yichen secara alami tidak sopan. Fu kekuatan sihir. Kekuatan lapisan ketiga. Satu pukulan, True Origin bergulir. Namun, ketika membombardir kerangka itu, terdengar raungan yang jelas, dan darah serta pasir di sekitarnya menggulung angin. Kaca, tulangnya hancur, tetapi martabat di antara ekspresi Qin Yichen belum hilang. Karena, dari tekstur yang dikembalikan dari tinju ini, kerangka itu jelas robek, dan tidak mungkin untuk melihat dari bahan apa armor itu dibuat, yang bahkan bisa mengimbangi sebagian dari kekuatannya. Tidak hanya itu, tulang kerangkanya sendiri tidak serapuh pelapukan. Tombak sangat tajam, bahkan menghancurkan armor dengan cara ini dapat mengimbangi sedikit kekuatan. Apa asal muasal dari hal-hal ini? Pada saat yang sama tulang itu patah dengan pukulan, kerangka itu tidak merasakan sakit sama sekali. 5 jari menandai angin yin, dan itu seperti mencoba membuka tenggorokan Qin Yichen. Tanggapan Qin Yichen jauh lebih baik daripada tengkorak. Sementara siku mengguncang kerangka itu kembali, tinju itu berubah menjadi telapak tangan dan meledakkan roh surgawi tengkorak itu. Bang! Sebuah tengkorak rusak. Sejak mengambil gambar, Qin Yichen secara alami tidak bertahan sedikit pun. Siluetnya seperti kilat. Dengan hanya beberapa tarikan napas, dia melihat 2 tengkorak lainnya berubah menjadi buih tulang, ledakan. Setelah beberapa saat, Qin Yichen menginjak kepala setengah tengkorak, menatap terak tulang yang meledak, alisnya terkunci. Orang-orang ini, tidak hanya tampaknya tidak merasakan sakit, tetapi mereka juga tampaknya tidak memiliki emosi atau kepekaan. Mereka tahu mereka bukan lawan saya, dan mereka datang untuk membunuh saya. Siluet ramping berdiri di atas pasir darah, menatap kotoran tulang, menatap dengan acuh tak acuh. Meskipun 4 kerangka telah diselesaikan, Qin Yichen lebih terpesona dan waspada terhadap langit dan bumi yang tidak diketahui dan tandus ini. Jika 4 kerangka ini masih hidup, mereka akan bergabung untuk mengepung. Bahkan jika saya melakukannya, saya tidak akan bisa berurusan dengan mereka,